Tapi menariknya, Luna dan Maxim yang menikah pada Mei 2025 lalu justru sepakat ingin memiliki anak kembar dan berencana tidak menambah anak lagi setelah itu. Masih aja sih, karena masih kuat juga. Anaknya juga kayaknya nurut sih sama mama. 2 lah, Kembar. kembar langsung. Kalau dikasih, saya tidak menunda. 2 tahun ngide aja, mungkin Jelang hari Lebaran yang tinggal hitungan hari, pasangan Maxim Boltier dan Luna Maya serta sejumlah sahabat justru memulai road trip perayaan Lebaran mereka, yaitu 10 hari merayakan Lebaran di kampung-kampung sekitar Raja Ampat. Perjalanan ini sendiri merupakan inisiatif Maxim dan Luna untuk membangun tradisi baru sebagai keluarga baru melalui kegiatan unik yang dapat dilakukan bersama. Kini keduanya pun sudah tiba di Raja Ampat. Sementara itu, di tahun pertamanya sebagai suami, Maxim secara eksklusif kepada tim silat menceritakan justru merasa lebih tentram dan aman, serta berharap anak pertamanya kelak adalah perempuan, seraya membayangkan dirinya yang akan menjadi ayah yang sangat protektif, serta menjaga putrinya dengan penuh kehati-hatian agar tetap aman dan terlindungi. Ini sih karena ini kan puasa pertama ya, sebagai suami istri. asik gitu. Jadi aku sebelum puasa tuh aku udah bilang, Bebe, aku mau kita punya tradisi, kesepakatan kita ini yuk gitu. Kalau cewek, harus hati-hati yang ini. Nggak boleh ada yang sentuh dia, nggak boleh ada lagi mau lebaran tuh di kampung-kampung sana gitu, di Raja Ampat. Udah aja mungkin bikin, soalnya kan kita udah ya berkeluarga baru lah ya. Jadi kayak kita cari apa ya yang kita bisa bikin berdua gitu, atau tradisi apa yang kita bisa lakukan ya, mungkin hal seperti itu lah. Menyenangkan juga gitu. Ya, biasanya sendiri, biasanya cari temen, ada suami. Jadi menyenangkan dan terasa lebih hangat aja. Terlepas dari harapan Maxim yang ingin memiliki anak perempuan, tapi menariknya, Luna dan Maxim yang menikah pada Mei 2025 lalu justru sepakat ingin memiliki anak kembar dan berencana tidak menambah anak lagi setelah itu. Dan sebagai bagian dari keinginan itu, Luna dan Maxim pun mulai menjalankan program kehamilan kembar. Rencana lain pun diungkap, termasuk Luna yang ingin dipanggil ibu oleh anak-anaknya. Sementara Maxim justru memilih panggilan papa. Serta keduanya yang sepakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di rumah. Di samping bahasa Inggris dan bahasa Prancis sebagai bahasa pendamping. 2 lah, Kembar langsung kalau bisa ya. Sekali udah selesai. Cita-citanya sih begitu. Iya, benar. Cuma kalau satu juga nggak apa-apa. Bisa program kan sekarang ya? Ya. Kembar. Ya rencana mau begitu. Ya, Kalau Indonesia dulu sih. Indonesia dulu. Ya, jadi kita biasain dulu dia satu language. Terus nanti pas sudah umur ke-6 baru aku masukin ke sekolah Prancis. Pas sudah SMP baru ke internasional Inggris. Tapi menurut aku dia harus bisa bahasa Indonesia. Benar. Ya, itu sih. Karena ponakan-ponakan aku bahasa Indonesianya berantakan sekali. Dia maunya ibu. Aku maunya dipanggil ibu karena aku manggil ibuku ibu. Ibu, kalau aku Sama. panggil papaku papa. Aku maunya manggilnya ke bapak tuh bapak karena aku manggil bapakku bapak. Iya. Oh. Tadi Tapi aku- dia dipanggil papa. Kalau dikasih, saya tidak menunda. Kalau ada juga pasti kita kasih tahu. Jadi tenang aja. Tapi sebelum road trip perayaan Lebaran mereka, Maxim justru terlihat masih tetap berkegiatan dan mencari cuan dengan manggung bersama bandnya. Menjadi vokalis merangkap gitaris, Maxim sampai harus membawa 5 gitar berbeda sesuai dengan kebutuhan lagu, termasuk gitar terbarunya yang berwarna ungu.
Lantas bagaimana cara Maxim membagi waktu antara syuting dan jadwal manggungnya? Lalu bagaimana tanggapan Luna Maya? Iya, habis ini baru deh. Mulai bulan puasa itu aku udah di hari ke-20-an. Jadi itu udah di pertengahan syuting banget. Jadi untungnya sih aku masih lumayan fresh sih karena kita lagi kayak vibe-nya itu masih kerja terus, jadi aman. Ya masih aman lah. Kita berusaha menjaga, kan baru tahun pertama ya, masih panjang, mudah-mudahan begini terus, amin. Tapi ya terima kasih untuk ngikutin kita hari ini. Dan teman-teman selamat lebaran dan Mohon maaf lahir batin ya. Betul, amin. Sampai bertemu. Pemirsa, Silat RCTI meninggalkan kebahagiaan Luna Maya dan Maxim Boltier. Di lain kisah, publik kembali dibuat kagum oleh kisah cinta pasangan Amanda Manopo dan Kenny Austin. Baru-baru ini, keduanya melakukan pemotretan maternity di pinggir pantai Pulau Dewata, Bali, dan berhasil mencuri perhatian netizen lewat konsep sunset yang begitu dramatis. Dengan busana bertemakan putih yang elegan, Amanda terlihat begitu anggun dengan perut yang tampak membesar. Namun, siapa sangka keindahan foto-foto tersebut justru membuat netizen gaduh. Banyak yang mengira jika pemotretan ini menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Saking sempurnanya pencahayaan dan komposisi warna yang dihasilkan. Masih aja sih, karena masih kuat juga, masih aman-aman aja sih. Luar biasa ya pokoknya ya. Udah cukup banyak karena dia kayak ya namanya juga lagi menikmati masa kehamilan ya. Jadi lagi happy-happynya lah tuh. Di balik keindahan foto maternity tersebut, ternyata ada cerita menarik tentang bagaimana Kenny Austin sangat menjaga kondisi Amanda Manopo selama masa kehamilan dalam peran mereka. Semakin besar usia kandungan, Kenny ternyata mulai menunjukkan sikap posesifnya. Ia secara tegas melarang Amanda untuk menambah hewan peliharaan anjing lagi. Alasannya pun cukup masuk akal. Kenny khawatir jika Amanda yang sudah memiliki 2 anjing akan keteteran dalam mengurus peliharaannya saat sang bayi lahir nanti. Namun bukan Amanda Manopo namanya jika tidak punya cara untuk tetap menyalurkan keinginannya. Tak kurang akal demi memuaskan keinginannya yang dilarang oleh Kenny, Amanda pun memutuskan untuk berbelanja tas dengan bentuk binatang. Tak tanggung-tanggung, ia memborong 3 buah tas berbentuk anjing dengan berbagai ukuran, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Aku tuh pengen banget punya ada anjing baru buat nemenin Zeus. Antara Shih Tzu, Frenchie lagi, atau anjing sosis. Tapi nggak dibolehin sama Pak Su. Kita punya cara yang lain untuk bisa punya anjing. Salah satunya, akhirnya kayak ini anjing juga. Ini tas. Yaudah itu aja nggak apa-apa. Kalau punya anjing, punya yang itu nggak apa-apa, banyak-banyak. Terus ada anjing juga yang lain. Ya memang udah tahu aja dia, emang ya dia emang ikut aja sih. Aku senang gitu, maksudnya di momen kayak gini Kenny tuh selalu ada gitu. Antusiasme menyambut kehadiran anggota keluarga baru ternyata tidak hanya dirasakan oleh Kenny dan Amanda, namun juga oleh sang kakak Angelica Manopo. Melihat adiknya yang kini sudah memasuki usia kehamilan trimester kedua, Angelica mengaku sangat tidak sabar.
ia merasa waktu berjalan begitu cepat dan momen kelahiran pun sudah di depan mata, tinggal menghitung bulan saja. Sebagai kakak yang siaga, Angelica pun mulai memberikan rambu-rambu kepada Amanda. Salah satu yang paling ditekankan adalah soal pola makan. Udah mulai mikirin nama segala macam, udah mulai ya udah banyak lah persiapannya gitu. Ya, kita tahu juga ya kalau ibu hamil kan nggak boleh makan sambal. Nah dia kan tuh masih seperti biasalah dia dengan yang pencinta sambal gitu. Jadi ya aku suka ingetin gitu sih. Puji Tuhan sih so far so good sih, maksudnya nggak, Manda juga nggak terlalu repot. Anaknya juga kayaknya nurut sih sama mamanya.